Sudah 2 bulan sejak NBA 2024-2025 dimulai. Di musim NBA yang ke-79 ini, rupanya masih terdapat banyak pemain veteran yang tampil menggelora di liga. Sebut saja beberapa pemain tua yang masih tampil apik seperti LeBron James dan Chris Paul. Mereka merupakan contoh pemain tua yang masih tampil gacor di liga basket nomor 1 ini. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas 7 pemain tertua yang ada di NBA 2024-2025. Akan ada beberapa nama besar yang kalian temui di video ini, seperti misalnya LeBron James dan point guard utamanya Spurs, Chris Paul. Penasaran siapa sajakah 7 pemain tertua di NBA 2024-2025? Kalau begitu, mari kita mulai. 7 pemain tertua di NBA 2024-2025. Sebelum kita melangkah ke videonya, buat teman-teman yang pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa loh minta tolong admin AZ untuk desain jersey kalian. Oh ya, di bulan Desember ini, AZ lagi ada promo spesial nih, yaitu Rp100.000 per satu jersey. Murah banget kan? Yuk, buruan bikin jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi sosial media mereka, yaitu AZ Sportwear, atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Nomor 7, Al Horford. Di urutan ke-7, kita punya big man yang jago nembak 3 points, Al Horford. Lahir pada 3 Juni 1986, membuat Al Horford kini telah berusia 38 tahun dan 6 bulan. Horford sendiri sudah lama berada di NBA. Ia telah bermain di NBA sejak tahun 2007, menjadikannya telah bermain selama 18 musim di NBA. Oh ya, fun fact, ayah Al Horford, Tito Horford, juga merupakan seorang pemain NBA. Tito pernah mengarungi NBA dari tahun 1988 sampai 1994. Musim ini, Al Horford masih bermain untuk klub Boston Celtics, tim yang menjadi rumahnya sejak tahun 2016. Horford sendiri masih bermain apik di Celtics. Ia bahkan masih dipercaya sebagai starting center di sana, memulai total 21 dari total 24 game yang ia lakoni. Nomor 6, Garrett Temple. Jujur saja, saya tidak menyangka kalau Garrett Temple bisa masuk ke list elite ini. Berbeda dengan kebanyakan pemain di daftar ini, Temple tidak pernah menjadi pemain bintang atau bahkan tidak pernah menjadi starter tetap di sebuah tim NBA. Rataan poinnya pun tidaklah tinggi-tinggi banget. Sejauh ini, ia hanya mampu mencetak rataan sebesar 6 poin per game. Dan rataan poin tertingginya pun hanyalah di angka 10,3 poin per game di musim 2019-2020 yang lalu. Bagaimanapun, karena ia merupakan seorang role player yang apik di lapangan, serta merupakan seorang veteran yang dapat membantu pemain muda dan coach, akhirnya Temple pun bisa bertahan sampai selama ini, meski produksinya tidaklah terlalu besar. Musim ini, Temple bermain untuk klub Toronto Raptors. Fun fact, Toronto Raptors ini merupakan klub ke-12-nya di NBA. Jadi, bisa dibilang, Temple ini merupakan salah satu penjelajah di Liga NBA. Nomor 5, Kyle Lowry. Selanjutnya, kita punya pemain terbaik di sepanjang sejarah Toronto Raptors, Kyle Lowry. Ya, saya menyebutnya sebagai GOAT-nya Raptors, bahkan di atas pemain-pemain Raptors hebat seperti DeMar DeRozan, Vince Carter, atau Kawhi Leonard. Kombinasi dalam waktunya bermain di Raptors, skill-nya yang luar biasa, serta pencapaiannya selama ia berada di Raptors, membuat saya percaya diri untuk menyebut Lowry sebagai pemain terbaik di franchise Toronto Raptors. Lowry sendiri memiliki tubuh yang relatif pendek untuk ukuran pemain NBA. Ia hanya memiliki tinggi 183 cm. Itu merupakan tinggi yang kurang untuk ukuran NBA. Bagaimanapun, meski pendek, tapi Lowry punya badan yang tebal dan kuat. Ia juga punya skill mencetak angka dan mengirim assist yang amat baik. Lowry sendiri sudah amatlah lama di NBA. Ia sudah bermain di NBA sejak tahun 2006, dan selama itu, ia pernah bermain bersama beberapa pemain hebat yang kini telah pensiun, seperti misalnya Eddie Jones, Tracy McGrady, Yao Ming, Damon Stoudemire, dan lain sebagainya. Di musim 2024-2025 ini, Lowry bermain untuk klub Philadelphia 76ers. Ia tampil cukup solid di Sixers, mencetak rataan sekitar 4 poin dan 3 assist selama 20 menit bermain. Nomor 4, Taj Gibson. Di urutan keempat, kita punya big man botak solid NBA, Taj Gibson. Gibson sendiri tidak pernah berada di level All-Star, tapi ia punya beberapa musim di mana ia menjadi starting center dan six man yang apik. Ia bahkan pernah finish di peringkat kedua dalam raihan Six Man of the Year di musim 2013-2014, di mana ia saat itu mencetak rataan sekitar 13 poin dan 7 rebound saat masih bermain untuk Chicago Bulls.
Musim ini, Gibson bermain untuk tim ketujuhnya, yaitu Charlotte Hornets. Gibson sudah jauh menurun jika dibanding masa prime-nya. Ia juga kini sudah tidak terlalu mendapatkan banyak menit bermain, mencatatkan 10,8 menit per game saja. Nomor 3, Chris Paul. Jika kalian melihat daftar pengumpul assist terbanyak di sepanjang sejarah NBA, maka kalian akan menemui Chris Paul yang berada di urutan kedua. Ya, CP3 merupakan seorang pengumpul assist terbanyak kedua di NBA. Ia hanya kalah saing dari legenda Utah Jazz, John Stockton, yang memiliki 15.806 assist. Chris Paul benar-benar merupakan definisi dari seorang point guard. Tim yang ia bela umumnya selalu mengalami peningkatan dalam kemenangan. Musim ini, CP3 bermain untuk klub muda San Antonio Spurs. Meski sudah berusia hampir 40 tahun, tapi pemain bernomor 3 ini masih dipercaya sebagai starter dan masih menjadi pengumpul assist terbanyak di San Antonio Spurs. Nomor 2, PJ Tucker. Jika Chris Paul lahir pada 6 Mei, maka ex-rekan setimnya, PJ Tucker, hanya lebih tua sehari darinya, yaitu lahir di 5 Mei. PJ Tucker merupakan pemain yang unik. Ia tidak pernah dikenal sebagai pemain bintang atau skorer hebat. Bahkan, pada awal karirnya, ia sempat tenggelam dan harus menjadi pemain overseas selama 5 tahun berturut-turut. Meski begitu, di akhir cerita, ia menemukan role-nya sebagai seorang shooter pojokan dan defender yang tangguh. Semenjak musim 2016-2017, rataan dari pemain berkepala botak ini tidak pernah lebih dari 8 poin per game. Meski begitu, sekali lagi, dikarenakan ia mampu menjalankan perannya dengan amat baik, akhirnya ia pun selalu mendapatkan spot di NBA. Terkadang, kita tidak perlu menjadi seorang pribadi yang mahir dalam segala hal. Cukup fokus pada 1 atau 2 hal penting saja, dan kamu bisa bertahan untuk waktu yang lama. Nomor 1, LeBron James. Di urutan pertama, kita punya pemain dengan longevity terbaik dan pemain yang dipercaya oleh beberapa orang sebagai yang terbaik di sepanjang masa, LeBron Raymond James. LeBron merupakan pemain yang amat absurd. Belum pernah kita melihat pemain seperti LeBron. Bayangkan saja, musim 2024-2025 ini merupakan musim ke-22-nya LeBron di NBA. Meski begitu, LeBron masih luar biasa jago dan produktif. LeBron masih merupakan pemain dengan rataan menit terbanyak di Lakers. Ia juga berada di top 2 dalam kategori poin, rebound, dan assist. Itu merupakan suatu hal yang rasanya akan sangat sulit dilakukan oleh atlet berusia 40 tahun yang lain. Di musim 2024-2025 ini, LeBron juga memiliki sebuah pencapaian elit, yaitu berhasil bermain bersama putranya, Bronny. Ia menjadi pemain NBA pertama yang berhasil bermain satu lapangan bareng anaknya. Rekor ini mungkin akan amat sulit dipecahkan oleh pasangan ayah anak lain di NBA. Sayangnya, pada interview beberapa waktu lalu, LeBron menyatakan bahwa ia mungkin tidak akan lama lagi di NBA. Ia berkata, ia tidak ingin bermain sampai bensinnya benar-benar habis. Ia ingin pensiun di saat statistiknya masih bagus. Mari kita nikmati penampilan dari LeBron ini. NBA pasti akan terasa amat berbeda tanpa kehadiran dari King James di beberapa tahun mendatang. Baiklah, itulah tadi 7 pemain NBA tertua di NBA musim 2024-2025 ini. Siapa yang menjadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya.